Proses pembuatan gamis kekinian. Halo guys, assalamualaikum. Sini aku tunjukin proses pembuatan gamisnya ya teman-teman. Sebenarnya ini itu pekerjaan suami aku sebagai seorang penjahit. Jahit itu orang yang menjahit pakaian seperti kemeja, celana, rok atau jas untuk lelaki dan perempuan. Nah, pertama-tama pelanggan kami itu ngirimin video model baju seperti ini. Untuk bahan dan kainnya mereka sudah pasrahin ke kita. Jadi kita yang belanjain bahan dan kain yang diinginkan mereka. Karena waktu di toko kain kita itu sudah teleponan sama pelanggan kita. Jadi mereka itu bisa memilih dari via telepon atau video call bahan dan kain yang mereka suka ya, seperti itu teman-teman. Lanjut, ini mulai dari memotong kain sampai ke proses menjahitnya hingga baju bisa dipakai oleh pelanggan kita ya teman-teman. Kelihatannya sih nggak sulit, namun dibutuhkan kesabaran dan kecermatan. Yang penting kepuasan pelanggan yang utama. Nah, itu suami aku yang pertama dilakukan sebelum kainnya dipotong. Kainnya itu digambar dulu sesuai dengan pola baju yang diinginkan. Untuk menggambarnya itu cuma memakai kapur yang mudah hilang ya teman-teman. Cukup disetrika saja sudah hilang setelah menggambar pola bajunya selesai. Terus kainnya itu dipotong terpisah atau bagian demi bagian. Oh ya teman-teman, tujuan membuat pola dimaksudkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam memotong kain. Soalnya dalam memotong bahan jahitan itu dibutuhkan waktu beberapa jam tergantung dari bahan dan model pakaiannya. Jadi kalau sampai salah kita harus tanggung jawab untuk mengganti kain yang rusak. Karena menurut suami aku itu hal yang paling sulit adalah memotong bahan jahitan. Jika kesalahan sedikit saja maka akan fatal akibatnya. Bisa saja jahitan yang dihasilkan kekecilan, kebesaran, kepanjangan, atau kependekan. Nah, begitulah proses dan resiko sebagai seorang penjahit. Sebenarnya sih pekerjaan apapun sudah ada resikonya. Mungkin resikonya berbeda-beda ya, tergantung pekerjaannya sih teman-teman. Nah, akhirnya ini sampai juga di proses penjahitannya ya teman-teman. Waktu menjahit pun sama seperti waktu memotong tadi. Butuh kesabaran dan kecermatan supaya yang dihasilkan itu bagus dan juga tidak ada kesalahan. Sedikit cerita ya teman-teman. Kalau menurut aku memiliki keterampilan menjahit itu sangat enak sekali. Jadi sewaktu-waktu kita bisa membuat pakaian sendiri, kita bisa menjahit baju atau celana yang sobek. Ya meskipun terlihat rumit, asalkan kita mempunyai niat yang kuat untuk belajar menjahit, insya Allah keterampilan menjahit bisa sangat mudah untuk dipelajari. Di era modern sekarang ini mungkin masih ada yang beranggapan kalau kegiatan yang satu ini tidak berguna dan tidak menyenangkan untuk dipelajari. Padahal jika kita pikir kembali, belajar menjahit merupakan suatu hal yang berguna dan tidak rugi untuk dipelajari. Karena menurut aku belajar menjahit itu banyak sekali kegunaannya serta bermanfaat ya teman-teman. Kalian bisa membuat baju yang kalian inginkan. Kalian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjahit. Kalian juga bisa membuka usaha dengan jasa menjahit dan memperbaiki baju yang rusak. Pokoknya banyak sekali manfaatnya teman-teman. Ya pokoknya begitulah proses-proses dari pemotongan kain, dari menjahit kainnya, dari menggambar pola-polanya, dan juga hingga proses pembuatan bajunya. Hingga baju bisa dipakai oleh pelanggan kita. Dan alhamdulillah prosesnya pun sudah selesai. Jadi seperti inilah hasil dari pemotongan dan jahitannya tadi ya teman-teman. Ini baju bagian dalemannya. Untuk luarannya itu mereka minta kardigan brokat seperti ini. Ya pokoknya sesuai dengan model permintaan mereka. Insya Allah kita bisa menyesuaikan dengan model permintaan mereka ya teman-teman. Pokoknya pelanggan aku itu tinggal ngirimin modelnya saja. Insya Allah suami aku itu bisa menjahit dengan model yang mereka kirimin. Seperti apapun modelnya insya Allah kita bisa. Apalagi sebentar lagi mau lebaran nih teman-teman. Jadi rame-ramenya nih bagi seorang menjahit. Nah kesimpulannya itu pekerjaan apapun yang kita lakukan yang penting halal. Dan yang penting kita ikhlas menjalaninya ya teman-teman. Jadi sekian dulu video aku hari ini, semoga kalian suka dengan video aku dan semoga buat teman-teman yang lagi nonton video aku diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Terima kasih. Wassalamualaikum.